Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudhakira wa tazkir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa mardadihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'atal aqra'a ibn Habis mi'atan minal ibil wa'ata Uyainah ibn Hisnin misla dhalik wa'ata nasan min ashrafil arabi wa asarahum yawmaidin fil qismah faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sarfi thumma qala faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udiya bi aksara min hadha fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilayhi ba'daha hadisan muttafaqun alaih wa qawluhu kas-sarfi wa bi kasra sadi al-muhmalati wa huwa sibghun ahmar. Wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yufiya bihi yawmal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhth. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di malam hari ini yaitu tentang hadis yang ke-42. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma kana yaum Hunainin asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Ketika setelah terjadinya perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Jadi setelah kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan seluruh bangsa Arab masuk Islam. Bukan seluruh kabilah atau suku masuk ke dalam Islam. Sebagian dari kabilah dan suku itu
masih ada yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu sudah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Disebutkan dalam sejarah ada suku Hawazin, yang mana suku Hawazin ini selalu berlomba dengan suku Quraisy. Kalau ada suku Quraisy menang ya suku Hawazin, kalau ada suku Hawazin menang ya suku Quraisy. Ketika penaklukan Mekah, maka semua suku Quraisy masuk Islam semua, ikut pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suku Hawazin kemudian mengajak kepada suku-suku yang lain yang tidak tunduk kepada Nabi, yang tidak patuh, diajak semua untuk memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpullah pasukan Hawazin itu. Kemudian ada seorang tentara yang cukup mahir di dalam suku Hawazin itu, sehingga mereka menguasai bukit, yaitu bukit yang ada di sebelahnya Taif, Gunung Taif. Jadi lembah Hunain ini dekat dengan Gunung Taif, sehingga orang yang mahir dalam peperangan itu menempati posisi yang sangat strategis di Gunung Hunain, di lembah Hunain itu, di Gunung Taif. Ketika pasukan Islam bersiap-siap untuk menghadang pasukan dari Hawazin ini, suku atau kabilah Hawazin ini, banyak orang Islam yang kocar-kacir karena posisinya yang tidak bersahabat posisinya. Jadi posisi yang strategis lebih didahului oleh pasukan Hawazin, sehingga banyak pasukan Islam yang kocar-kacir. Meskipun sebelumnya pasukan Islam di waktu itu sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran diabadikan peperangan Hunain ini, yaitu di surat At-Taubah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lupa awalnya ini. Qad a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum fi'atukum syai'a. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah, setelah penaklukan kota Mekah, banyak orang yang masuk Islam, sehingga orang-orang Muslim itu takjub dengan pasukan yang sangat banyak itu. Takjub karena bangga. Tapi setelah masuk ke daerah Hunain, karena tempat-tempat yang strategis dikuasai dulu oleh pasukan musuh, maka pasukan Muslim kocar-kacir, dilempari tombak, dilempari panah, ditembaki dengan panah, sehingga kocar-kacir. Kemudian melihat situasi seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW mengambil pasir, kemudian mungkin dibaca-baca oleh Nabi Muhammad dan dilemparkan kepada pasukan Hawazin itu, sehingga melemahlah gempuran dari kabilah Hawazin untuk menyerang orang-orang Muslim. Setelah peperangan terjadi berkecamuk, maka orang-orang Islam bisa memenangkan dalam perang Hunain itu, sehingga banyak harta rampasan atau ghanimah yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara ghanimah atau harta rampasan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 40.000 unta. Unta sebanyak 40.000. Ada 40.000 kambing. Karena di zaman dulu itu kalau perang, harta bendanya dibawa semua oleh pasukannya.
istrinya, anak-anaknya juga di bawah di waktu peperangan dulu itu. Sehingga ketika peperangan Hunain musuh kalah, banyak harta rampasan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu juga Nabi Muhammad SAW menawan ada tahanan yaitu 6.000 orang dari pasukan musuh. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian setelah waktu pembagian ghanimah, harta rampasan, maka Nabi memberikan ketua dari suku-suku itu diberi bagian yang banyak. Seperti dalam hadis ini, Al-Aqra bin Habis diberi 100 onta. Kemudian Uyainah bin Hisnin diberi 100 onta juga. Kemudian yang lain juga diberi banyak juga. Dan tokoh-tokoh Arab di waktu itu yang sudah ikut kepada Nabi Muhammad SAW diberi bagian juga. Sehingga ada seorang sahabat Ansor yang melihat seperti itu. Di sini di syarahnya disebutkan sahabat Ansor berkata, "Wallahi, sesungguhnya pembagian ini tidak adil. Pembagian ini tidak menginginkan ridhonya Allah." Katanya sahabat Ansor itu, karena tidak adil. Karena Nabi memberi kepala-kepala suku diberi banyak, suku yang lain kepalanya diberi banyak, kepala sukunya. Dan orang-orang Arab yang mulia-mulia juga diberi banyak. Alasannya Nabi memberi banyak itu karena mereka masih baru masuk Islam. Jadi Islamnya itu masih lemah, mu'alaf. Sehingga Nabi memberi banyak kepada mereka. Dari perkataan orang Ansor itu, sahabat Ansor itu, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mendengar perkataan itu, mengatakan, "Wallahi, demi Allah akan aku beri tahu kabar ini, perkataannya kamu kepada Nabi Muhammad SAW." Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud pergi kepada Nabi, kemudian memberitahukan perkataannya dari sahabat yang Ansor itu, yaitu, "Demi Allah, pembagian ini tidak adil. Demi Allah, pembagian ini tidak mengharap ridhonya Allah." Setelah mendengar perkataan itu, maka Nabi Muhammad SAW berubah, dan Nabi Muhammad SAW lagi. Jadi malu, sahabat Abdullah bin Mas'ud malu. Karena apa? Ya, sama-sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Nabi. Laki-laki yang mengatakan begitu itu juga sahabatnya Nabi, sehingga membuat marah Nabi Muhammad SAW. Adu domba. Ya, adu domba. Pak mendepak apa? Mentah gitu ya. Jadi malu, merasa malu. Ini hadis yang ke-42. Hadis yang 43 dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba kebaikan, maka Allah percepat di dunia ini tentang siksaannya atau ujiannya." Jadi kalau Allah cinta kepada seorang hamba di dunia ini, Allah memberi ujian di dunia ini. Baik itu di dalam dirinya, kekurangan jiwa, umpamanya cacat, atau kekurangan harta, atau kekurangan keluarga, atau kekurangan perekonomian, Allah uji. Kalau Allah menginginkan seorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu jelek, maka ujiannya itu tidak diberikan di dunia, tapi ditahan dulu, kemudian akan diberikan besok di akhirat. Kalau seseorang dikehendaki oleh Allah kejelekan, maka dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujiannya itu akan diberikan besok di hari kiamat, sehingga siksaannya itu berlipat ganda. Di samping dirinya sudah tidak beriman, kemudian
dikumpulkan lagi ujian-ujian yang ada di dunia itu besok akan dikumpulkan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan seseorang itu tergantung besarnya ujian. Artinya, pahalanya seseorang itu akan diberikan kepada hamba itu tergantung ujiannya. Kalau ujiannya besar, maka pahalanya semakin besar. Kalau ujiannya sedikit, berarti pahalanya sedikit. Jadi tergantung ujiannya yang ada di dunia. Kalau dia bersabar menerima ujian dari Allah, maka pahalanya semakin besar. Kalau dia tidak bersabar dari ujian datangnya dari Allah, maka dia akan mendapat pahala yang sedikit. Bahkan bisa kufrun nikmah, mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, terusnya hadis, jika Allah mencintai seseorang, maka ketika Allah mencintai seorang pada kaum, maka kaum itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kaum itu ridho, maka Allah akan ridho. Jika kaum itu tidak ridho dengan ujiannya dari Allah, maka Allah pun akan murka kepada kaum itu. Seperti contohnya sekarang yang sudah ngetren, yaitu tsunami virus corona ini. Kalau seorang itu dicintai oleh Allah, maka dia akan diuji dengan virus ini. Kalau dia bersabar, maka Allah akan menambahkan pahalanya. Jika dia tidak bersabar, maka bisa menjadi ujian pahalanya sedikit dan mungkin bisa menggufuri nikmat. Karena ujian seperti ini yang sudah ngetren sekarang ini, virus corona ini, tergantung orang yang menyikapi. Tergantung orang yang menyikapi. Kalau mengatakan bahwa sebab virus corona ini orang menjadi sakit, sebab virus corona ini orang menjadi panik, sebab virus corona ini masjid menjadi sepi, itu bisa murtad kayak gitu ya. Jadi dalam ilmu tauhid disebutkan sesuatu itu bisa terjadi kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sesuatu itu tidak bisa terjadi kalau tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti daun yang jatuh dari pohonnya di dunia ini, Allah pasti mengetahui. Atau lintasan hati atau kerentaknya hati, Allah sudah tahu. Dan itu sudah tertulis di zaman azali. Sebelum adanya makhluk sudah tahu dulu Allah. Jadi kalau ada masalah seperti ini, boleh kita waspada, itu wajib, tapi ikhtiar juga lebih wajib, dan kemudian tawakal. Penyakit seperti ini akan terus menakut-nakuti manusia selama manusia itu tidak punya sifat tawakal. Akan digerogoti terus oleh yang namanya virus ini. Kalau manusia itu tawakal, yang sebelumnya diikuti dengan ikhtiar, maka dia akan menjadi tenang dan akan dijauhkan dari yang namanya virus ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.